akan ikut dengan kakek. Benar begitu? Milikku yang pendek? Wu Chunwu biasanya sangat galak. Adik perempuan. Jika dia pergi, dia pasti akan sering dipukuli. Tidak, milikku yang pendek. 15 tahun kemudian, Jiang Hei, ketua grup Jiang. 15 tahun telah berlalu. Aku akhirnya menguasai keluarga Jiang. Kakak, tunggu aku. Lilian Xir, kakak kembar perempuan. Meninggalkan di Samang. Ketika kakakku kembali, bagaimana jika dia tidak bisa The film was translated and narrated by M Media. Asisten Lin, asisten Jiang Hei. Ketua Jiang, tepat di sini. Apakah ada berita? Menurut orang-orang dari desa Man, Nona Li mengalami sakit di masa mudanya. Tapi, dia tidak The menerima film was perawatan tepat waktu. translated Ini and mungkin telah menyebabkan narrated by beberapa M Media. sequel. Dampak lanjutan? Secara umum, demam tinggi pada bayi, jika tidak diobati tepat waktu, dapat menyebabkan kerusakan otak dan penyakit lainnya. Siapa orang itu? Bagaimana bisa? Dia terlihat familiar. Yaitu, mandor di bawah Qian Shixiong, Zhao Yougang, sekarang jam kerja. Mengapa mereka ada di sini? Bukan dia. Aku bicara tentang wanita itu. Wanita. Kelompok orang di bawah Qian Shixiong ini memiliki praktik bisnis yang tidak pantas. Melihat pakaian mereka, aku berasumsi mereka disewa untuk menemani minum. Aku tidak peduli apa yang terjadi sebelumnya. Tapi, sekarang aku yang bertanggung jawab. Grup Jiang tidak akan lagi mengizinkan insiden seperti itu terjadi. Selain mencari orang, juga selidiki masalah seperti itu. Lain kali, aku pasti akan membasmi parasit-parasit ini. Tangkap mereka semua. Baiklah Ketua Jiang. Insinyur Xiao, saya lihat Anda mabuk. Saya akan membantu Anda, mengantar Anda pulang. Ada harimau betina di rumah. Tidak nyaman. Insinyur Xiao, Anda sudah menikah. Saya baru saja melihat seorang wanita kaya yang cantik menatap Anda. Berapa banyak kesempatan romantis yang pasti sudah Anda lewatkan. Seorang wanita kaya, di mana dia? Insinyur Xiao, itu. Aku harap kakakku bersama keluarga yang baik, dan juga melakukannya dengan baik. Insinyur Xiao, sayang sekali jika Anda tidak menikah. Saya tidak tahu berapa banyak kesempatan romantis yang bagus akan menunggu Anda, dasar nakal. Tidak peduli secantik apapun, bagaimana bisa dia dibandingkan dengan istrimu? Anak nakal. Ngomong-ngomong, kemarin aku menunjukkan foto istrimu kepada Ketua Kiao. Lihat, Ketua Qian segera memutuskan untuk pergi ke acara pesta minum di Six Club besok. Insinyur Wu, kau status karyawan tetapmu tidak masalah. Kalau begitu, terima kasih banyak Insinyur Xiao. Pada saat itu, saya pasti akan mendapatkan sertifikat properti. Pasti, saya akan memberimu amplop merah besar. Ketua Jiang, mengapa kau tidak kembali ke rumah leluhur keluarga Jiang untuk tinggal? Meskipun di sini tenang, sebagian besar penghuninya adalah karyawan grup. Aku khawatir. Kakak sudah tidak ada, dan tinggal di rumah itu sendirian. Terasa sedikit sepi. Setelah saya menjadi karyawan tetap, saya pasti akan bisa menjadi eksekutif senior group. Pada saat itu, saya pasti akan bisa mengendarai mobil mewah seperti itu. Tapi yang paling penting, masih rumah ini. Saya harus mendapatkannya secepat mungkin. Ayo, kemarilah. Istri, jangan khawatir. Besok, pihak Ketua Qian akan sepenuhnya bergantung padamu. Tapi aku istrimu. Bagaimana bisa kau berulang kali? Lagi dan lagi mendorong Kuki, pria lain.
Untungnya aku mengira itu buang-buang uang waktu itu, dan tidak membelikannya untuknya. Lagi pula wanita ini, Lilian Xian, bahkan hampir tidak bisa menulis namanya sendiri. Selama aku membujuknya untuk menandatanganinya, maka jika terjadi kecelakaan lagi, melon yang dipaksa tidaklah manis. Kau ingin bercerai? Baiklah. Lihat. Ini adalah surat perjanjian cerai yang sudah kusiapkan sebelumnya. Lagi pula aku sudah muak denganmu, kau si bisu bau. Selama kau menandatangani namamu di sini, kita akan resmi bercerai. Jika kau tidak memberiku uang, bagaimana aku bisa minum? Kalau begitu aku tidak akan menandatangani apapun di sini. Apalagi aku membiarkanmu keluar untuk mencari adikmu. Hanya minum. Tidak ada yang lain. Tidak melakukan apa-apa. Tentu saja. Jangan lupa, kau adalah istriku. Qian Sisil, putra Qian Wudi. Xiao Wu. Xiao Wu, benar. Kau baru saja bergabung dengan perusahaan. Aku langsung merasa kau adalah bakat yang menjanjikan. Terima kasih Ketua Qian atas apresiasinya. Wanita yang dia temukan sebenarnya sangat mirip Jiang He. Sayang sekali dia bisu. Ketua Yan ini. Ketua Qian, jangan marah. Tenanglah. Biar ku beritahu. Anggur di gelasnya The itu, film was translated aku and memasukkan narrated by stimulan ke Ed dalamnya untuk kalian semua. Lian Xian, ayo, minum ini. Gelas anggur. Apa yang kau lakukan? Aku ingin pergi. Kau tidak ingin mencari adikmu lagi? Aku setuju. Minum bersama mereka. Aku tidak membiarkan mereka. Xiao Wu, sepertinya uangnya tidak cukup. Betapa mengecewakan. Tuan Qian, tolong tenang. Wanita bisu ini adalah Xiao Wu, secara khusus dibawa kembali untuk menemanimu. Kantor pusat Grup Jiang. Orang yang kau minta aku cari sudah ditemukan. Seperti yang Anda instruksikan sebelumnya. Mengenai Qian Sisil, ada petunjuk. Ayo pergi. Nanti pergi ke SIX Club dan tunggu di dekat pintu masuk. Qian Sixiong dan Xiao Yougang sudah ada di dalam, bukan? Baik, Ketua Jiang. Kalau begitu, ayo masuk. Apa yang kau lakukan? Ketua Jian, kenapa kau di sini? Qian Sixiong, aku sudah menemukan bahwa kau sering menggunakan dana publik perusahaan untuk melakukan aktivitas pribadi ilegal. Sekarang, bukti manusia dan materi sudah tersedia. Kalau begitu, aku akan lebih dulu menjadikan kau sebagai contoh dan menghalangi yang lain. Penjaga. Ketua Jian, ayahku mengikuti Tuan Tua Jian dan berjuang untuk perusahaan selama lebih dari 30 tahun. Dia adalah sesepuh grup Jian. Kau tidak bisa menangkapku. Ya, Ketua Jian. Ini semua salah paham. Kami tidak melakukan apapun yang ilegal atau tidak pantas. Bantu dia berdiri untukku. Ketua Jian. Aku dengan rajin melayani grup Jian. Tapi grup Jian memperlakukan keluarga Qianku seperti ini. Bukankah itu tidak pantas? Minggir. Jalang ini baru saja melawan dengan sangat kuat. Jika Ketua Jiang melihatnya,
itu mungkin akan menimbulkan masalah. Ketua Jiang. Dan orang ini adalah istriku. Dia bukan profesional seperti yang kau kira. Aku harap kau bisa memberikan istriku dan aku sedikit martabat. Dan siapa kau? Aku adalah karyawan baru di perusahaan kami. Namaku Huran Yi. Makan malam hari ini juga diselenggarakan olehku untuk Bapak Qian dan Insinyur Xiao. Aku tidak menyangka kesalahpahaman sebesar ini akan muncul. Bisakah kau? Bahkan Qian Xixiang tidak berani menghentikanku. Kau pikir kau siapa? Keluar. Kau memukuli orang seperti ini. Dan masih bilang itu hanya bercanda. Ketua Jian, ini adalah keintiman pernikahan kami. Apa kau bilang? Kau ingin ikut campur juga dalam hal ini, Ketua Jian? Bukankah kau melampaui batasmu? Kau beritahu aku, luka-luka ini, apakah mereka yang menyebabkan? Kakak. Kakak. Tolong jangan gelisah. Bicara pelan-pelan. Bicara. Ketua Jian, dia mungkin tidak bisa bicara. Kenapa aku tiba-tiba merasa tidak enak badan? Kau mengenalku. Aku kakak perempuanmu. Hehua. Apa maksudnya ini? Maafkan aku Ketua Jian, aku juga tidak mengerti. Ketua Jian, kau pasti keluar saat istirahat, kan? Aku dengar dari ayahku bahwa para anggota dewan mencarimu di mana-mana. Kenapa kau tidak kembali ke perusahaan dulu? Jika tidak, jika kepentingan grup Jiang dirugikan, aku takut bahkan Tuan Tua Jian di alam baka tidak akan tenang. Wuran Yi, The benar film was begitu. translated Aku akan mengingatmu. and Aku akan narrated melakukan by kunjungan M rumah Media. rutin untuk karyawan. Tidak, Ketua Jiang, perusahaan mendesak keras. tidak. Kakak. Memanggang orang hidup-hidup. Diam. Masih punya tenaga untuk mengutuk orang. Aku memberitahumu, jika suhu ini naik lagi, kau akan terbakar menjadi bisu kecil. Maka mari kita lihat bagaimana kau mengutuk orang. Apel. Benar-benar membakarnya sampai bodoh. Ketua Jiang, ada kabar. Orang-orang dari desa Mang mengetahui nama putra, Wu Chunbo. Dia Wuran Yi. Siapa namanya? Wuran Yi. Namun, nama ini, mengapa terdengar sedikit familiar? Aku adalah karyawan baru di perusahaan kami. Namaku Huran Yi. Makan malam hari ini juga diselenggarakan olehku untuk Ketua Qian dan Insinyur Xiao. Aku tidak menyangka kesalahpahaman sebesar ini akan muncul. Aku ingat. Kau pernah pergi ke mengajar di sekolah untuk anak berkebutuhan khusus. Lihat, apa maksudku dengan ini? Aku kakak perempuanmu. Hehua. Ini aku. Siapa yang mengisyaratkan kalimat ini padamu? Apa maksudmu? Kembali ke kamar pribadi. Cep. Kakak. Aku minta maaf. Kau berada tepat di sampingku saat itu. Kau berada tepat di depanku. Aku sebenarnya. Kakak. Jangan khawatir. Mereka yang menyakitimu, tidak akan kubiarkan satupun dari mereka lolos. Para bajingan itu telah ditangkap secara sah, tapi Wuran Yi tidak ada bukti langsung kejahatan. Aku tidak punya cara. Maafkan aku, kakak. Ketua Jiang, Wuran Yi, sudah ditahan oleh orang-orang kami. Dalam waktu setengah jam, tidak akan ada yang masuk. Ketua Jiang, Wuran Yi saat ini tinggal di kamar rumah sakit 24 jam sehari. Orang-orang di rumah sakit tidak henti-hentinya memuji dia, mengatakan dia adalah pria baik yang jarang terlihat dalam sahabat. Aku membenci. Karena dia sangat suka berakting. Kalau begitu biarkan dia tampil untuk lebih banyak penonton. Kau hubungi media-media besar. Dalam 10 menit, suruh dia memberikan suamiku yang setia wawancara eksklusif. Suamimu. Ketua Jiang, apakah Anda berniat untuk? Ketua Jiang, Qian Wudi sekarang menyimpan
kebencian yang mendalam terhadap Anda. Apakah Anda tidak takut dia akan bertindak melawan Anda atau grup? Aku hanya khawatir dia tidak akan berakting. Qian Wudi sudah paruh baya, dan aku menghancurkan salah satu putranya. Dia sama sekali tidak akan melepaskan kesempatan apapun untuk menghadapiku. Tapi, selama aku menjadi ketua grup Jiang, sehari saja, dia tidak akan berani bertindak terbuka melawanku. Tapi di mata mereka, kakak adalah seseorang yang bisa dibully siapa saja, seorang wanita lemah yang bisa dibentuk dan dimanipulasi oleh siapa saja. Oleh karena itu, kakak pada akhirnya akan menjadi target mereka. Apakah Anda berniat untuk? Tepat sekali. Seseorang bisa menjadi pencuri selama 1000 hari, tapi seseorang tidak bisa menjaga dari pencuri selama 1000 hari. Aku akan bertukar tempat dengan kakak. Tidak hanya aku bisa melindungi kakak, tapi juga sekaligus berurusan dengan bajingan Warren Yi itu. Mencapai banyak tujuan sekaligus, bukan begitu? Baiklah. Pindahkan kakak ke Rumah Sakit Linshian, ruang perawatan khusus tingkat tertinggi. Tidak ada yang diizinkan mendekat. Juga, masalah menghubungi wartawan. Percepat. Ya. Jiang. Nona Li. Kakak. Lihat aku membalikan keadaan ini The film untukmu. was translated Aku pasti akan and membuat mereka narrated by berlutut M. dan Media. bersujud padamu sebagai permintaan maaf. Lilian Xian. Jika buka, karena keluarga Wu kami, kau yang tidak berguna ini pasti sudah mati sejak lama. Karena itu aku membunuhmu hari ini. Dan kau pantas mendapatkannya. Siapa kau? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Apa yang kau rekam? Permisi, saya dari Departemen Hubungan Masyarakat Grup Jian. Bukankah benar bahwa di dalam grup perbuatan Anda saat ini sedang beredar? Saya hanya berpikir, saya akan datang dan mewawancarai Anda. Apa yang baru saja Anda lakukan? Saya yakin, saya melihat Anda. Tidak ada apa-apa. Saya yakin, saya melihat Anda menutupi kepalanya dengan kantong plastik. Anda tidak mencoba untuk. Omong kosong apa yang kau ucapkan? Kalau begitu jelaskan ini. Barang ini. Bagaimana bisa ada di ranjang rumah sakit? Tadi terlalu gelap. Aku tidak sengaja mengayunkan tas ini ke wajahnya. Ya, kau salah melihatnya. Itulah situasinya. Tolong segera pergi. Jika kau berdampak buruk pada kondisi medis istriku, kau akan dimintai pertanggungjawaban. Pergi, pergi, pergi. Tunggu sebentar, Tuan Wu. Kasus insiden jatuh ini, meskipun sudah selesai, tetapi Anda, untuk istri Anda yang dipaksa dan dipermalukan, perbuatan berani menghadapi dunia, pasti akan menjadi sensasi besar. Jika saya bisa mendapatkan informasi langsung, saya pasti akan mendapatkan promosi dan kenaikan gaji. Saat itu Anda mungkin bahkan akan menyadari bahwa Anda masih perlu mengandalkan saya untuk mendapatkan sejumlah besar uang. Setidaknya jumlah ini 500.000. lebih dari 5 juta. Tidak, kakak. Apa kau jujur? Lalu apa yang dibutuhkan dariku? Kakak. Jika masalah ini bisa diselesaikan, aku akan memberimu 1 juta. Wu Renyi. Sidang Anda telah dimulai. Tuan Wu, bolehkah saya bertanya apakah Anda sepenuhnya sadar tentang jatuhnya istrimu dari gedung? Mengapa pertanyaan-pertanyaan yang mereka berikan kepadaku sama sekali berbeda dari apa yang Xiaolin berikan kepadaku? Mungkin ini hanyalah kesempatan bagiku untuk menjelaskan dan mencari simpati. Tentu saja, pada waktu itu atasanku, yaitu Xiao Yougang,
menyatakan bahwa ketua Qian, atau lebih tepatnya, Qian Shixiong, sangat mengagumi individu sepertiku, yang berasal dari daerah pedesaan, dan berjuang untuk mapan di kota. Oleh karena itu, dia secara khusus mengundang istriku, untuk menghadiri pertemuan yang dia selenggarakan. Ketika insiden istrimu terjadi, di mana Anda berada? Aku ada janji. Benar. Aku ada janji. Ketua Xiao menyatakan bahwa dia memintaku untuk menemaninya, untuk mengurus beberapa hal. Akibatnya, kau meninggalkan istrimu yang tidak bisa bicara, dan sangat penakut, di tempat kejadian, dan pergi sendirian. Tuan Wu, selama bertahun-tahun, Anda telah merawat dengan sangat baik istri Anda yang sakit. Bolehkah saya bertanya apakah ini dilakukan untuk menghindari penyelidikan, membangun citra publik yang baik, dan dengan demikian mencari keuntungan pribadi? Tuan Wu, istri Anda jatuh dan telah koma selama berhari-hari. Apakah ini terhubung dengan Chien Jaisiong, eksekutif senior grup Jing, yang saat ini ditahan dan sedang diselidiki? Itu tidak benar. Ini salah. Dia dikirim oleh grup untuk menyelidikiku. Aku dibodohi. Aku sudah selesai syuting. Kalian semua segera pergi. Kalian semua keluar. Apa? Kau takut? Kau. Bagaimana mungkin kau bisa bangun? Ini salah. Bagaimana kau bisa bicara sekarang? Istrinya bangun. Cepat ambil foto, cepat ambil foto. Kau tidak mungkin bisa bangun. Apakah semua ini kau yang berkomplot melawanku? Aku sudah terbaring di ranjang rumah sakit, tidak sadarkan diri, dan tidak responsif. Bagaimana aku bisa punya waktu untuk berkomplot melawanmu? Bukankah kau membanggakan diri sebagai suami terbaik di dunia? Bukankah kau selalu di sisiku 24 jam sehari? Bagaimana bisa istrimu yang kau rawat secara pribadi telah pulih kesehatannya, dan kau bahkan tidak tahu? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Setelah bertahun-tahun pengobatan, dia tidak pernah sembuh. Tuan Wu, bolehkah saya bertanya ketika Anda berbicara dengan istri Anda, mengapa Anda menggunakan kata konspirasi? Permisi, teman-teman reporter. Mungkin saja aku akhir-akhir ini terlalu banyak bekerja dan belum istirahat dengan baik. Kami lain kali akan datang untuk wawancara lagi. Memang. Untuk menghilangkan stres, suamiku bahkan menaruh kantong plastik di kepalaku untuk menghilangkan tekanan. Kau. Dengan hak apa kau menangkapku? Aku tidak melakukan apa-apa. Dengan hak apa aku harus ikut denganmu? Warren Yi, apakah kau melakukannya atau tidak? Bukan sesuatu yang bisa kau putuskan, hanya dengan kata-kata. Satu kalimat bisa memutuskan. Tenang saja, hari-hari baikmu masih di depan. Kau bukan Lilian Xian. Jika aku bukan Lilian Xin, lalu aku ini siapa? Bawa dia pergi. Selidiki dia secara menyeluruh. Lepaskan aku. Kau bukan Lilian Xian. Lepaskan aku. Bapak-bapak dan ibu-ibu, alasan mengapa saya mengundang Anda untuk wawancara eksklusif ini adalah karena Anda di industri ini memiliki standar etika. Oleh karena itu, apa yang harus diterbitkan dan apa yang tidak boleh diterbitkan, saya yakin Anda semua mengerti, kan? Asisten Lin, yakinlah, dalam video berita kami, korban sama sekali tidak akan muncul, yaitu rekaman apapun Nona Li, rekaman apapun. Kami juga akan menyaring dengan cermat setiap komentar yang merugikan korban. Terima kasih atas kerja keras kalian hari ini. Apakah Warren Yi sudah dibawa pergi? Mereka menunggumu. Kalau begitu, ayo pergi. Kalian pembohong. Jika kau punya nyali, lepaskan aku. Lihat saja, kalau aku tidak membunuh kalian semua. Berisik sekali. Lilian Xian, wanita beracun kau. Apakah kau yang menyuruh mereka untuk mengikatku dan membawaku ke sini? Kau menjebakku. Seharusnya kemarin aku mencekikmu sampai mati. Sayang sekali. Kau tidak punya kesempatan itu lagi. Kau berani memukulku. Jalan. Kalau aku memukulmu, aku memukulmu. Apakah aku perlu memilih hari untuk itu? Jadi kau sudah menemukan backingan? Ya. Begitu banyak pria. Sampai kapan kau akan terus merayu mereka?
Jadi kakak, kau hidup dengan sampah seperti ini selama puluhan tahun. Ayo, pukul aku. Terus pukul. Sebaiknya kau bunuh saja aku. Mereka tidak akan menemukan siapapun, dan akan datang mencarimu dengan video itu. Video. Kau merekam videoku. Tepat sekali. Video-video itu awalnya dimaksudkan agar aku bisa mengendalikan Qian Zixiong dan Xiao Yougang sebagai alat tawar. Sekarang, mereka bisa The film digunakan was untuk translated mengendalik and Ain narrated dan by itu lebih dari Media. cukup. Oi, benar. Bukan hanya video-video tidak senonohmu itu. Jika aku mati, kau bisa lupakan tentang perceraian seumur hidup ini. Kau akan selamanya menanggung beban, membunuh suamimu sendiri, dan reputasi sebagai pelacur sepanjang sisa hidupmu. Kau tidak ingin bercerai. Kotak tua tempat kau menyembunyikan perjanjian cerai itu. Aku menyembunyikannya di dalam kotak rusak itu. Kau tidak akan pernah menemukannya seumur hidup ini. Begitukah? Kalau begitu aku ingin melihat. Apakah caraku lebih tangguh? Atau apakah tekadmu lebih kuat? Orang ini sama sekali tidak berharga dan tidak sebanding dengan usahamu. Tempat ini hanya sebesar ini. Mengapa membuat keributan? Jiang. Nona Li, di rumah ini kami belum menemukan barang yang berguna. Aku tidak bisa membiarkan reputasi kakakku dihancurkan oleh bajingan seperti itu. Sudah hancur. Wuren Yi akhir-akhir ini, kecuali berada di rumah sakit, dia hanya kembali ke sini. Dia terlilit banyak utang dan tidak berani berkeliaran. Apa yang dibutuhkan agar kamu menyerahkan barang-barang ini? Selama Lilian Sir masih di tanganku, aku punya kesempatan untuk membalikan keadaan. Pada saat itu, selama wanita celaka ini mati, kekasihnya yang berzina tidak akan repot-repot membalas dendam untuk wanita desa seperti itu, untuk bersusah payah mencariku. Dan setelah aku mendapatkan uang asuransi dan pergi, memulai hidup baru, aku masih bisa berkembang. Sudah kau pikirkan baik-baik? Lian Xian, aku melakukan semua ini untuk keluarga ini. Tapi aku tidak tahu, bajingan Qian Zixiong itu akan memperlakukanmu seperti itu dan membeli asuransi untukmu, juga demi kebaikanmu sendiri. Aku tidak pernah berniat menyakitimu. Langsung saja ke intinya. Aku hanya ingin dengan benar hidup bersamamu. Selama kau bersedia kembali, aku berjanji padamu, aku akan menghapus semua video itu. Mereka pasti tidak akan mengganggumu. Semua hal yang aku katakan hari ini, dan semua hal yang aku lakukan, adalah hal yang keji dariku. Aku berjanji, aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Lian Xian, aku mencintaimu. Apa kau yakin ingin hidup bahagia bersamaku? Namun, aku punya prasyarat, yaitu orang-orang ini harus pergi dulu. Nona Li, tolong jangan lakukan hal bodoh. Bajingan ini sangat berbahaya. Dia bisa mengancam kapan saja nyawamu. Baiklah. Aku berjanji padamu. Nona Li, Kalian semua boleh pergi. Aku ingin hidup bersama suamiku dan menjalani hidup yang baik. saya harap Ketua Jiang tidak melupakan Wuren Yi dan masalah dia dijadikan umpan. Jika dia tidak sengaja terbunuh, maka melanjutkan rencana awal akan sulit. Istriku, cepat lepaskan aku dari tali-tali ini. Sakit. Jika aku melepaskanmu sekarang, dan kau menyesalinya, dan mencoba memukulku lagi, bagaimana? Bagaimana mungkin? Apa yang baru saja aku katakan, semuanya dikatakan dalam kemarahan. Jika kau benar-benar ingin hidup bahagia bersamaku, maka beritahu aku keberadaan video-video tidak senonoh itu, dan surat perjanjian cerai. Katakan padaku, setelah aku mendapatkannya, aku akan melepaskanmu. Video-video itu, bagaimana mungkin aku bisa? Bagaimana mungkin aku menunjukkannya kepada orang lain? Aku sudah menghapusnya sejak lama. Mereka sudah tidak ada. Kalau begitu, aku tidak perlu membuang-buang kata denganmu di sini. Tunggu. Aku akan memberitahumu. Barang-barangnya ada di kamar tidur, di dalam tempat sampan.
Kakak, selama bertahun-tahun ini, bagaimana kau bisa bertahan? Jika kau tidak memikirkanku untuk mencariku, bukankah kau sudah mati sejak lama di tangan para binatang buas ini? Hemat uang. Temukan Hewa. The film was translated and narrated by M Media. Kakak, jangan khawatir. Aku akan membuat bajingan ini berlutut di hadapanmu dan memohon padamu untuk memberinya kematian yang cepat. Dasar jalan. Kau benar-benar bodoh. Sampai percaya apa yang dikatakan. Lepaskan. Sakit, sakit. Di mana video-videonya? Di mana kau menyimpannya? Atau kau mengatakan bahwa kau berbohong padaku, bahwa benda ini sama sekali tidak ada? Ketua Jiang. Apakah Wuren Yi masih hidup? Tidak mati. Kakakku, bagaimana keadaannya sekarang? Dr. Lin memantaunya 24 jam sehari. Nona Li. Dia perlahan membaik. Ambil kembali rumah Wuren Yi dan rumah karyawan di sampingnya. Keduanya harus segera dipecat. Ya, Ketua Jiang. Bagaimana situasi dengan Qian Wudi? Qian Wudi saat ini mencari Nona Li dan Wuren Yi di seluruh dunia. Saya sudah menyampaikan informasi Wuren Yi kepada pengawal yang saya tempatkan di sisi Qian Wudi. Saya yakin Qian Wudi akan segera menemukan Wuren Yi. Ayo kita ke rumah sakit. Hehua. Kakak. Xiaohai, jangan khawatir. Aku menghubungi Profesor Simon. Dia adalah ahli bedah ulung dalam kasus cedera otak. Setelah operasi, kondisi Lian Xian terus membaik. Dia pasti akan bangun dengan selamat. Kakak. Aku minta maaf. Jika aku sudah menyaring masalah kelompok ini, setelah kembali ke negara ini, kakakku tidak akan menderita semua ini. Ini semua salahku. Saat itu, dia meminta bantuanku. Dia ada tepat di depanku saat itu. Tapi aku mendorong tangannya. Tapi kau tidak tahu bahwa itu dia. Xiaohai, aku percaya. Setelah kakakmu bangun, dia pasti tidak akan menyalahkanmu. Tepat sekali. Pada akhirnya, Qian Wudi menghasut putranya untuk melakukan kekerasan. Qian Xixiong dan Wuren Yi, kedua binatang buas itu, mengabaikan nyawa manusia. Mereka adalah pelaku terbesar yang menyebabkan penderitaan kakakku. Aku pasti setelah kakakku bangun, akan membuat mereka bersujud dan memohon ampun kepada kakakku. Ketua Jiang, Qian Wudi meskipun ada penolakan internal di dalam grup, memaksa mengatur posisi eksekutif Semil untuk Wuren Yi. Orang tua itu akhirnya tidak bisa diam. Lari. Teruslah berlari. Apa kau bermain-main denganku? Kakak Qian, aku mohon, ampuni aku. Beri aku beberapa hari lagi. Aku sudah menemukan cara untuk membayar kembali uangnya. Hanya 3 hari. Setelah 3 hari, aku pasti akan membayarmu kembali. Mencari uang. Aku membenci. Kau tidak berguna.
Di mana kau akan mencari uang? Dulu, jika bukan, karena kau bisa berhubungan dengan grup Jiang. Untuk mendapatkan pekerjaan dan rumah, aku akan meminjamkanmu uang. Kau bahkan tidak punya pekerjaan sekarang. Bagaimana kau akan membayarku? Dengan apa lagi kau akan membayarku? Aku punya sesuatu. Aku punya sesuatu. Asisten Lin, rekaman pengawasan menunjukkan kendaraan mencurigakan itu terakhir datang dari arah itu. Orang-orang kami sepenuhnya terlibat dalam pencarian menyeluruh. Setiap sudut semua bangunan pabrik tidak boleh terlewatkan. Mengerti? Kapten, jejak mencurigakan telah ditemukan. Mohon kirimkan bantuan segera. Berikan dukungan segera. Pastikan ketua Jiang diselamatkan dengan aman. Jangan kemari. Siapapun yang datang kemari, aku akan membunuh mereka. Jiang Hei. Saudara-saudaraku. Tubuh mereka. Semuanya luar biasa bagus. Aku hanya ingin kau merasa nyaman. Kenapa kau sangat menolak? Kau jalang busuk. Beraninya kau merebut pisauku. Nanti aku akan membuatmu berlutut dan membiarkan saudara-saudaraku bersenang-senang. Ayo, saudara-saudara. Bisakah kita bertiga takut padanya? Jalang seperti dia. Kalian semua, bukankah kalian hanya menginginkan uang? Jika kalian melepaskanku, aku sekarang bisa memberi kalian masing-masing 100 juta. Kakak, apakah ini benar? Kakak, itu 100 juta. Kita tidak perlu khawatir seumur hidup kita. Aku bersumpah, selama kalian melepaskanku, aku akan memberikan nomor telepon asisten pribadiku. Nomor telepon. Dia sekarang bisa membawa uang itu kemari. Saudara-saudara, jangan percaya padanya. Wanita ini memang kaya. Tapi tidak ada dari kita yang bisa menjamin bahwa dia tidak akan memanggil pengawalnya untuk menangkap kita semua. Lagi pula, kita sudah menahannya begitu lama. Bagaimana mungkin dia tidak membenci kita? Cukup. Ketua Qian. Apa yang dia tawarkan adalah uang tunai sungguhan. Aku tidak peduli siapa kau. Hari ini, kau harus mati. Ikat dia dan bawa dia kembali. Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Hei Hua dalam masalah. Cepat, Hei Hua dalam masalah. Hei Hua, jangan takut, kakak ada di sini. Kakak. Kakak. Kendalikan mereka semua. Tunggu seseorang menanganinya. Ya, Ketua Qian, semua dokumen sudah siap. Semua pemegang saham utama sudah diberitahu tentang rapat. Rapat pemegang saham bisa dimulai kapan saja. bagus. Jiang Hei. Kau bocah. Beraninya kau melawanku. Kau masih terlalu muda. Kematiannya di tangan Wu Renyi. Sampah itu pasti akan menjadi neraka hidup. Begitu aku menjadi Ketua Jiang Internasional, putraku tidak hanya akan keluar dari penjara, tetapi keluarga Qian kita juga akan menjadi tamu kehormatan Amerika Serikat. Tamu kehormatan. Saat itu, tidak ada seorang pun yang akan bisa menentang keluarga Qian kita. Biasanya kita semua di tempat kerja. Sangat tepat waktu. Namun sekarang, Jiang Hei sudah terlambat 2 menit. Sebagai ketua grup, tidak menganggap urusan grup dengan serius. Dia benar-benar kekanak-kanakan. Jiang Hei ini, bagaimanapun juga terlalu muda. Jika bukan karena mengandalkan ayah angkatnya, Tuan Tua Jiang dan warisan yang diberikannya kepadanya,
Dia mungkin sekarang berada di jalanan, masih menjadi berandalan. Grup kita masih harus mengandalkan para sesepuh terhormat kita, barulah itu bisa berkembang. Liu Tua, apa yang Anda katakan? Meskipun belak-belaka, itu bukan tanpa alasan. Hari ini, saya telah mengumpulkan semua orang di sini. Adalah untuk berdiskusi dengan semua orang mengenai masalah. Siapa orang yang berkuasa di grup Jiang? Sebenarnya, adalah baru-baru ini, tindakan Jiang Heiyang, keras dan membabi The buta, film was translated telah menyebabkan and grup narrated kehilangan by M Media. beberapa pesanan bernilai miliaran mengenai kemampuannya. Saya percaya, dia tidak kompeten untuk tanggung jawab sebesar itu. Pada usia saya seharusnya menikmati masa-masa emas saya. Sayangnya, generasi muda ini tidak mampu mengemban tugas. Saya tidak punya pilihan selain dengan enggan melangkah maju lagi, satu per saham. Apakah ini upaya untuk memaksa kami menjual saham kami? Saya tidak setuju. Dasar orang tua bodoh. Saham dengan nilai pasar 200 juta. Anda hitung satu per saham. Kenapa tidak sekalian saja Anda merampok kami? Hei, tenanglah. Lihat dokumen kedua. Jika Anda tidak menjual saham Anda, maka tanda tangani dokumen kedua mengenai saham-saham ini. Pada akhirnya itu masih milik Anda. Grup Jiang adalah kerajaan yang dibangun oleh Tuan Tua Jian. Dengan usaha kami, Anda ingin menjadi ketua. Anda benar-benar berani mengusulkan itu. Saya tidak setuju. Ketidaksetujuan Anda, saya mengerti. Tapi ada beberapa hal juga harus Anda pahami. Bukankah ini video pihak B membawa saya ke seks club untuk menghibur wanita? Bagaimana itu bisa berakhir di tangan Qian Wudi? Jika ini tersebar, tidak hanya saham akan hilang, tetapi saya juga harus membayar denda 100 miliar karena pelanggaran kontrak. Wurani pria ini sekarang tidak memiliki pengaruh terhadap kita. Ini bukan saatnya untuk berselisih. Semua ini adalah kesalahpahaman. Aku dengar. Aku hanya terlambat 2 menit, dan seseorang sudah tidak sabar ingin mengambil alih. Ketua Liu. Apakah itu kau? Bagaimana bisa orang bodoh seperti itu masih menjadi ketua Qian yang tua itu? Kau, Ketua Qian, kau bilang kau sudah setengah terkubur, seorang lelaki tua dengan satu kaki di kuburan. Mengapa kau masih belajar taktik paksaan dan bujukan itu? Kau bahkan tidak tahu bagaimana mengumpulkan berkah untuk keturunanmu. Maaf, Ketua Qian, aku hampir lupa. Putramu sendiri saat ini tinggal di penjara. Kamu tidak perlu mendoakannya lagi. Jiang Hei, beraninya kau berbicara begitu liar kepadaku. Kamu ini apa? Kamu membantu anakmu melakukan kejahatan, terlibat korupsi, dan memutarbalikkan keadilan. Setiap satu dari ini, kejahatan jika didaftarkan. Bahkan kehidupanmu selanjutnya yang selanjutnya tidak akan cukup untuk menebusnya. Semuanya jangan khawatir diancam olehnya. Apa yang kupegang di tanganku adalah pengaruh yang jauh lebih besar daripada yang dia pegang. Apakah kau punya bukti? Tanpa bukti, kau berani berbicara lancar di sini. Asisten Lin berkata, bukti ada di milik kakakku, brankas kantor. Tapi dia tidak punya kata sandinya, dan kakakku dalam keadaan koma. Kau tidak punya buktiku, kan? Kalau begitu, tunggu surat dari pengacaraku. Siapa bilang tidak ada bukti? The film was translated and narrated by M Media. Ini adalah brankas yang menyimpan berkas rahasia utama grup Jiang. Hanya pewaris grup Jiang yang bisa membukanya. Ketua Qian, bukti ada di dalam. Apakah aku masih perlu mengeluarkannya agar semua orang melihat? Ketua Jian, kami percaya padamu. Kontrak ini, aku sama sekali tidak akan menandatanganinya. Aku sama sekali tidak akan mengecewakan Ketua Jiang yang lama. Promosi kami. Benar sekali. Aku juga tidak akan menandatangani. Sepertinya Qian Wudi tidak berani membiarku membuka brankas itu. Bekas luka ini begitu baru. Aku belum menerima berita apapun bahwa Jiang He baru-baru ini terluka, namun kakaknya
Jadi begitu. Aku hampir tertipu oleh dua jalang ini, dan hampir termakan. Sepertinya, Jiang He saat ini kemungkinan terluka parah. Dan sama sekali tidak bisa datang. Inilah mengapa Lilian Xin yang untungnya terbangun bertukar tempat dengannya. Brankas ini. Lilian Xin tidak mungkin tahu kata sandinya. Lihat bagaimana aku hari ini akan membongkar kalian semua. Karena kau bilang, buktinya ada di dalam. Kalau begitu, buka dan biarkan semua orang melihat. Yang tidak bersalah akan membuktikan ketidakbersalahannya. Mengapa kau masih berdiri terpaku di sana? Apakah kau takut membukanya? Semua bukti yang kau sebutkan itu pasti palsu, kan? Apa yang harus dilakukan? Aku tidak tahu kata sandinya. Aku sudah tahu. Membiarkan seorang gadis muda menjadi presiden kita itu tidak bisa diandalkan. Aku hanya tidak tahu apa yang dipikirkan ketua Jian yang lama untuk benar-benar memilih seorang wanita yang ragu-ragu untuk menjadi presiden kita. Apakah itu? Kau sama sekali tidak tahu. Apa kata sandi brankas itu? Sebagai pewaris keluarga Jiang, bagaimana mungkin dia tidak tahu kata sandi brankas itu? Mungkinkah dia bukan Jiang He? Apakah seperti yang baru saja dikatakan Ketua Qian, bahwa dia adalah saudara kembar Jiang He, Lilian Xin? Lilian Xin ini dan suaminya pernah muncul di televisi. Luka itu sudah sembuh total. Dan lagi pula, dia masih bisa berbicara. Tidak. Aku tidak bisa membiarkan mereka curiga bahwa aku palsu. Kalau tidak, semuanya akan sia-sia. Tentu saja aku tahu. Kalau begitu Ketua Jiang, tolong konfirmasi bahwa kau adalah pewaris keluarga Jiang. Mungkinkah itu ulang tahun kita? Monyet yang mengaku raja. Hanya badut belaka. Tidak. Tidak mungkin. Jika itu ulang tahun, maka kata sandi ini akan terlalu mudah ditebak orang lain. Lalu apa itu? Pikirkan, bodoh. Pikirkan cepat. Milikku pendek. Milikku yang pendek? Mungkinkah kita berdua? Tanggal masing-masing. Apakah kau benar-benar Ketua Jian? Mengapa kamu mengulur waktu? Ini tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Aku tidak takut padamu lagi. Dasar jalang. Kamu jalang. Seluruh keluargamu jalang. Kamu bajingan. Tidak kompeten tapi sok. Aku selama bertahun-tahun ini sudah lama muak denganmu. Aku bersedia mengaku bersalah. Aku bersedia bekerja sama dengan penyelidikan polisi. Selama Ketua JN, kamu bisa membawa ayah dan anak Qian ke pengadilan. Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Selama bertahun-tahun, aku dipaksa oleh mereka dan melukai puluhan gadis. Aku pantas mati atas kejahatanku, tapi mereka juga tidak boleh lolos. Mengatakan aku tidak menyalahkanmu adalah bohong. Tapi jika itu aku mungkin tidak akan melakukan lebih baik darimu. Dulu, kau sudah berusaha keras memberiku petunjuk. Aku terlalu bodoh. Qian Wudi, kau pasti mati. Aku sama sekali tidak akan membiarkanmu memiliki kesempatan untuk lolos dari sanksi hukum. Qian, dia tidak boleh dilukai. Apa yang akan kamu lakukan? Tentu saja untuk membuatmu tetap hidup. Kamu harus hidup untuk menerima hukuman yang pantas kamu dapatkan. Sudah selesai. Suntikan ini bisa menahannya selama 10 hari hingga setengah bulan. Seharusnya cukup sampai hari eksekusinya. Bahkan jika kalian semua pergi dan menuntutku, apa yang bisa dilakukan itu? Kalian semua sama sekali tidak bisa memperoleh apa-apa. Sumber rekaman master itu hanya ada kesaksian manusia. Tidak ada bukti fisik. Anda sama sekali tidak bisa menghukum saya. The film was Tidak bisa translated menghukum. and narrated by M. Begitukah? Ketua Jian, rekaman master yang Anda minta semuanya ada di sini. Dan ini yang saya temukan dari Qian Wudi, brankas kamar. Di dalamnya, saya pikir ini mungkin berguna. Jadi saya membawanya ke sini. Tidak. Qian Wudi ini pantas mati atas kejahatannya.
Saya dengan sepenuh hati bersedia melakukan ini. Ini juga bisa dianggap sebagai kontribusi bagi masyarakat. Melakukan bagian saya. Ternyata di antara para pria, tidak semuanya bajingan. Masih ada pria sejati, kan? Visi Ketua Jian. Kami para pria, semua merasa rendah diri. Mohon yakinlah, kami pasti bersedia memberikan bukti. Kami tidak akan mengampuni bajingan ini. Ketua Jian. Sebenarnya, kami juga korban. Mohon yakinlah. Asalkan Anda tidak menyebarkan video-video ini keluar, apapun instruksi Anda, kami akan patuh. Kalian individu memiliki keberanian yang cukup besar. Qian Wudi, keringanan bagi yang mengaku, hukuman berat bagi yang melawan. Asalkan kau dengan jujur mengungkapkan kepada polisi semua pelanggaranmu dan mengidentifikasi semua kaki tangan dan konspiratormu, ceritakan semuanya. Aku bisa mempertimbangkan pengurangan kesalahanmu. Kesempatan sudah kuberi, tapi kau tak menghargainya. Kakak, aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Bawa mereka masuk. Ketua Jian. Ketua Jian. Ketua Jian. Aku sungguh mengakui kesalahanku. Niatku bukan untuk menculikmu. Itu sepenuhnya Qian Wudi yang memaksaku bertindak seperti ini. Warren Yi, kau individu jahat. Lian Xian. Istri. Aku telah berbuat salah. Kau boleh memukulku. Kau boleh memukulku. Lian Xian. Aku mohon kau mempertimbangkan. Bertahun-tahun kita, sebagai pasangan suami istri. Tolong minta kakak iparmu untuk membebaskanku. Lian Xian. Aku suamimu. Kau bejat. Kau tidak pantas menyentuh Lian Xian. Xian, jangan kotori tanganmu untuk individu semacam ini. Lian Xian. Kau benar-benar jalan. Di bawah pedoman hukum dan peraturan yang relevan. Qian Wudi dijatuhi hukuman mati. Akan dilaksanakan dalam 3 hari. Warren Yi dijatuhi hukuman mati. Pelaksanaan hukuman ditangguhkan selama 2 tahun. Chien Jaixiong dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Akan segera dilaksanakan. Zhao Yugang dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Akan segera dilaksanakan. Tuan Liu adalah manajer senior di grup Jing. Hukuman penjara 5 tahun. Akan segera dilaksanakan. Chi Meili dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Pelaksanaan hukuman ditangguhkan selama 2 tahun. 3 bulan kemudian. Ketua Jian, ini adalah jus apel kesukaan MO. Aku sengaja mencarikannya untukmu dan memerasnya segar. Xiaoheng, kau baru saja pulih dan seharusnya tidak terpapar sinar matahari terlalu lama. Hari ini adalah keuntungan eksklusif bagi karyawan wanita. Dari grup Jiangku, aku tidak yakin mengapa kau dan asisten Lin bersikeras menemaniku. Aku akhirnya tiba di sini untuk mencari ketenangan. Lalu mengapa pengawal itu diizinkan mendekat? Ini merupakan keuntungan yang kuberikan kepada karyawan wanitaku. Apakah ini dalam wewenangmu? Apakah asisten Lin dan saya tidak menyenangkan secara estetika? Kami juga bisa dianggap sebagai manfaat kolektif. Bukankah begitu? Perasarinya. Ini memang sebuah keuntungan. Kau orang yang tidak tahu berterima kasih. Saya akan kembali berlatih sekarang. Bisa. Kau bilang, apakah kita masih akan terluka? Kita semua sudah sembuh.